Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue akan membahas Ultraman Arc episode terbaru, tepatnya episode 4. Seperti biasa, gue bakal bahas bagian pentingnya, dan tentu aja pendapat gue tentang episode ini. Jadi langsung aja kita bahas. Episode kali ini berfokus ke karakter Rin. Kita dikasih lihat gimana kinerja dia di Skip, harapan orang-orang kepada dia, dan tentu aja gimana sikapnya. Nah, untuk masalah utama di episode ini adalah tentang kaiju tikus yang berkeliaran, ngebuat orang-orang panik karena tikus ini gede banget dan kerjaannya makan listrik. Nah, di sini kita dikasih lihat gimana kinerja Skip dalam menangani kaiju, mulai dari nyari informasinya, menenangkan warga, dan lain-lain sebagainya. Singkat cerita, kaiju tikus tadi mengincar pasokan energi di sebuah perusahaan, dan dia pun malah jadi lebih gede lagi. Yuma kemudian menjadi Ultraman Arc dan melawan kaiju tadi yang diberi nama Nezutron. Susah banget ngelawannya karena ini kaiju penuh dengan listrik dan tenaganya juga gede banget. Jadi Arc bener-bener kesulitan. Nah, disinilah akhirnya debut formnya Ultraman Arc, lebih tepatnya form Armor Solis Armor, yang tentu aja berasal dari imajinasinya Yuma. Di episode sebelumnya udah dikasih lihat, Solis Armor pernah digambar sama Yuma waktu masih kecil. Fokus kekuatan armor ini ada di fisik, jadi cocok banget buat melawan Nezutron. Terbukti akhirnya kaiju itu pun kalah, tapi ngalahinnya di luar ekspektasi. Nggak pakai finisher armornya. Armornya dilepas dulu, baru tuh dikosan sama Ultraman Arc. Gue yakin kalian juga nggak nambah hal ini. Nah, itu tadi ceritanya secara keseluruhan, poin-poin pentingnya. Lalu bagaimana dengan tanggapan gue? Episode ini biasa, nggak jelek ya. Karena ini kan debutnya Solis Armor. Tapi ceritanya tuh nggak yang dibuat ribet. Ini cerita yang bener-bener biasa aja. Nggak ada plot twist yang gimana-gimana juga. Masalah keseharian masyarakat lah. Tapi versi pakai kaiju. Tapi bukan berarti jelek ya. Eksekusinya bagus nih, malah lebih rapi daripada episode sebelumnya. Gue juga suka di sini nggak ada acting yang cringe. Orang-orang yang muncul tadi semuanya bagus-bagus actingnya. Semua NPC yang terlibat masih normal. Porsi mereka nggak kebanyakan, jadi bagian untuk Rinnya cukup banget. Nggak ada yang dipaksakan gitu. Kayak misalnya episode 2. Mungkin gue bakal terus roasting episode 2 nih. Karena di situ ya kita tahu sendiri lah. Momen bocil sama bapaknya itu ya cringe. Gue lagi-lagi sangat menyayangkan kenapa episode itu malah fokusnya bapak sama anak. Kalau udah episode belasan ya bodo amat lah. Ini filler kok episode 2. Jadi meskipun cerita di episode 4 ini biasa banget, tapi ini jelas lebih bagus daripada episode 2. Terutama bagian eksekusinya. Cerita sebiasa ini masih bisa gue nikmatin. Terus bagian sinematografinya gimana? Bagian berantem Ultraman sama kaijunya. Kan dari episode 1, episode 2, episode 3 yang selalu jadi nilai plus, pasti dari sinematografinya. Oke, episode kali ini udah ganti director. Sebelumnya Takanori Sugimoto, tapi episode 4 udah diganti. Direkturnya Masayoshi Takesue. Dan ya banyak shot ala-alanya Takesue. Ada yang disorot dari atas, tapi yang paling banyak itu close up-nya. Udah jadi kebiasaannya Takesue lah kayak gitu. Jadi mau berharap gimana lagi? Sinematografinya Takesue itu emang simple, tapi untuk bagian koreografinya, berantem Ultraman sama kaijunya, menurut gua cukup dapet ya. Rasa form fisiknya tuh bener-bener berasa. Itu nonjokinnya, dibikin bergetar-getar. Ya pokoknya ada powernya lah gitu. Jadi meskipun biasa banget, tapi bagian berantemnya udah cukup untuk menunjukkan apa kegunaan dari Solis Armor. Untuk musiknya jangan lupa, ini musiknya enak didengar. Jadi waktu formnya muncul diiringi dengan musik, gua suka banget sih. Sama satu lagi jangan lupakan tentang promosi mainannya, Acube yang baru. Ini jadi nilai plus juga karena menarik. Bukan human hostnya dalam Inner Dimension, tapi justru si Ultraman-nya. Itu cara promosi yang unik dan juga sesuatu yang baru untuk ditonton. Meskipun sebelumnya udah ada ya, Ultraman di dalam Inner Dimension. Kayak misalnya Ultraman Belial ataupun Ultraman di UGF. Tapi yang sampai pakai alat berubahnya sendiri, nah baru Ultraman Arc aja nih. Jadi promosinya nggak biasa dan jadi sesuatu yang baru untuk penonton. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini, Ultraman Arc episode 4. Episode yang menjadi debutnya Solis Armor. Secara keseluruhan ini adalah episode yang biasa aja, nggak jelek, nggak bagus, atau mungkin lebih ke arah bagus lah. Karena pendalaman karakterin cukup dapat, peran dari NPC-nya juga nggak maksa, dan kegunaan dari Solis Armor udah cukup lah, nggak asal sekedar muncul aja. Jadi episode yang biasa tapi ke arah yang bagus. Yang paling terasa dropnya itu di bagian sinematografi. Mungkin karena 1, 2, 3 itu bagus banget, jadi ngeliat kayak gini, aduh apaan nih? Ya harapan gue semoga nanti debut form satu lagi, form Luna Armor yang kecepatan, episodenya lebih bagus dari ini, terutama untuk sinematografinya. Kalau cerita yang biasa, ya udah aja. Yang penting nggak jelek. Kalau episode debut form kayak gini, yang paling ditunggu ya berantemnya. Bagian cerita asal nggak jelek aja, ya udah. Oke, segini aja video kali ini. Itu tadi adalah pendapat gue. Gimana dengan pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.